Hai, kembali lagi di Saci TV bersama saya Satrio Homsin, dan di sini saya ingin membawakan sebuah cerita pengalaman dari seorang teman, seorang narasumber yang sebut saja namanya Eman, bukan nama yang sebenarnya. Jadi Eman ini adalah seorang teman di mana dia dilahirkan dari seseorang yang asli penduduk Jakarta. Jadi kejadian ini adanya di Jakarta, bukan di kota-kota lain di luar-luar yang jauh, tapi di Jakarta, di sebuah kota metropolitan yang besar dan sudah rame ini. Ternyata masih ada kejadian seperti ini, di mana diceritakan Eman adalah, sekali lagi bukan nama yang sebenarnya, seorang penduduk asli Jakarta. Dia lahir di Jakarta, sekolah besar semuanya di Jakarta, di mana keluarganya memiliki sebuah kebiasaan di saat-saat hari-hari besar atau perayaan-perayaan tertentu, seperti misalnya selamatan pindahan rumah, mungkin selamatan ulang tahunnya anggota keluarganya, atau selamatan 40 harian, itu selalu meletakkan sajen di sebuah kamar yang dikosongkan dan lampunya dimatikan. Bukan berarti kamar itu dikosongkan terus-menerus atau memang kamar kosong untuk selalu naruh sajen ya. Bisa jadi kamar itu hari itu ada di kamarnya Eman, atau bahkan di kamarnya orang tuanya Eman, atau di kamarnya kakek neneknya Eman. Bisa pindah-pindah, tapi harus ada selalu kebiasaannya itu naruh sajen di sebuah kamar yang dikosongkan kemudian lampunya dimatikan. Demikian juga di hari itu, di mana saat itu kerabat Eman ada yang baru saja meninggal, kemudian hari itu adalah selamatan atau tahlilan 40 harinya. Seperti biasa, keluarganya pun meletakkan serangkaian sajen yang terdiri dari kopi hitam pahit, kemudian kue manis, dan beberapa macam buah-buahan. Kalau nggak salah harus ganjil, 3 macam buah atau 5 macam buah, diletakkan di dalam sebuah kamar. Hari itu kamar yang dipilih untuk menata sajen adalah kamarnya Eman. Setelah sajen-sajen itu diletakkan di sebuah kamar, biasanya memang seluruh anggota keluarga dilarang untuk masuk ke dalam kamar tersebut sampai keesokan paginya. Dan bahkan dilarang juga untuk menyentuh atau bahkan memakan sajen atau meminum sajen tersebut. Malam itu sekitar jam 11 malam, di saat tahlilan sudah selesai dilaksanakan, Eman itu merasa harus mengambil sesuatu di dalam kamarnya. Tapi dia ingat tuh, ada larangan untuk masuk ke kamar yang untuk meletakkan sajen. Tapi dasar dia ini anak yang masih muda dan kurang begitu percaya hal-hal yang sifatnya mistis, gaib, dan lain sebagainya, dia itu diam-diam memasuki kamarnya untuk mengambil sesuatu yang harus dibawa dia pergi malam itu untuk mengerjakan tugas kuliahnya di rumah seorang teman kuliahnya dia. Dan waktu dia buka pintu kamarnya dia, itu seperti terhalang sesuatu. Seperti kayak kalau misalkan kalian itu ngebuka pintu, tapi di balik pintu ada orang yang duduk di bawah, terus kepentok sama punggung orang itu. Gimana sih rasanya pintunya kan? Kayak didorong tuh berat, tapi masih bisa. Pintunya masih bisa dibuka, tapi berat banget untuk didorong. Dan kontan si Eman ini melongokkan matanya ke dalam untuk melihat ini sebenarnya apa sih yang ngeganjel ini, karena seingat dia sajen itu diletakkan agak ke tengah, bukan di depan pintu persis. Dan alangkah kagetnya ketika dia melongok ke dalam kamar, dia melihat ada segerombolan laki-laki yang mengenakan seperti baju koko dan seperti sarung, baju koko berwarna putih dan sarung berwarna putih juga. Kontan mereka kompak menengok ke arah Eman. Dan epiknya di sini adalah wujud dari makhluk-makhluk yang seperti manusia itu adalah, ya nampaknya sih sekilas seperti manusia, tetapi yang membuat beda adalah kondisi dagu yang panjang hingga ke dada, dengan mata yang merah tajam, melihat kompak ke arah Eman, kuping yang runcing, dan seperti melihat kaget kenapa kamar ini dibuka. Seketika itu juga Eman merasakan semuanya gelap dan dia pun pingsan. Esokan harinya dia pun menceritakan apa yang dia alami tadi malam ketika dia membuka kamarnya. Dan sang nenek pun waktu itu memberitahu dia bahwa lain kali kamu tidak boleh melakukan seperti itu lagi, karena dipercaya makhluk-makhluk tersebut adalah leluhur-leluhur keluarga mereka yang memang selalu datang berkumpul untuk mengikuti selamatan. Kepercayaan ini agak nggak masuk di akal saya ya. Kenapa kalau memang leluhur bentuknya tidak seperti kita, dan memang kalau memang leluhur dan sudah meninggal, apakah bisa pulang ke rumah kita hanya untuk mengikuti selamatan? Kalau kalian percaya nggak?
Oke guys, demikian cerita dari saya di video kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe dan share ke semua teman-teman kamu. Klik tombol loncengnya agar supaya saat saya mengupload video-video terbaru yang seru-seru, kalian dan teman-teman kalian adalah orang yang pertama kali tahu. Thank you. Assalamualaikum.